Oke, tadi sudah saya jelaskan agar tegangan ini keluar, agar LDO ini bekerja, dia membutuhkan sumber energi, sumber tegangan utama yaitu dari fibat. Nah, tegangan fibat ini tidak akan LDO ini tidak dapat mengeluarkan tegangannya walaupun tegangan fibatnya sudah masuk. Karena ini kalau di saat handphone kita pasang baterai ya, itu tegangan fibatnya ini dia sudah langsung masuk. Beda dengan elektronika yang lain. Kalau elektronika yang lain seperti TV misalkan, itu on off-nya dengan cara memutuskan hubungan listriknya, listrik utamanya. Nah, di handphone ini tidak. Di saat baterai terpasang, ini tegangan fibat ini masuk semuanya, langsung masuk ke dalam IC power. Namun bukan berarti tegangan fibatnya ini masuk maka tegangan LDO ini langsung keluar, tidak. Tapi tegangan-tegangannya dari LDO regulator ini akan keluar setelah mereka mendapatkan perintah dari PUSL atau Startup Reset Logic. Dari sini. Oke, pertanyaannya, kapan tegangan VIO dan VCore ini keluar? Sekarang saat ini saya sedang fokus saja kepada pembahasan tegangan kerja yang dibutuhkan CPU ya. Dari awal saya sudah jelaskan itu, yaitu tegangan VIO dan VCore. Kapan tegangan VIO dan VCore ini keluar? Yaitu di saat LDO regulator ini sudah mendapatkan perintah dari PUSL. Kapan PUSL ini akan memerintahkan kepada LDO ini? Setelah PUSL ini mendapatkan informasi atau tegangan dari on off ya. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini. Di saat baterai sudah terpasang, di sini ada jalur on off ya atau jalur power on X. Di saat tegangan power on off ini digroundkan, maka startup and reset logic ini dia akan memerintahkan kepada LDO regulator, dia akan memerintahkan ke LDO regulator ini agar ini keluar. Bagaimana dengan VCore? Sama. VCore pun membutuhkan LDO-nya membutuhkan perintah. PUSL-nya ada. Hanya saja karena IC power utama itu adalah retu, switch on off-nya pun ada terpasang pada retu, tidak terpasang kepada tafo. Jadi on off-nya memberikan perintah kepada startup reset logic. Dari startup reset logic dia akan keluar jalur yang namanya tegangan RSTX. Ini tegangannya sebesar sama dengan tegangan fibat yaitu 3,7 volt. Tegangan RSTX ini masuk ke dalam PUSL yang ada di dalam tafo untuk mengaktifkan LDO regulator yang ada di tafo yaitu LDO VCore. Barulah VCore keluar. Jadi kesimpulannya, kalau VIO dia membutuhkan perintahnya dari on off. Kalau VCore di mana tegangan perintahnya? Ini akan keluar setelah tegangan RSTX-nya masuk ke dalam tafo. Kapan RSTX ini ditekan? Setelah on off-nya ditekan. Begitu. Jadi kembali lagi ya, saya tegaskan, VIO maupun VCore dia dapat keluar tegangannya dengan dua syarat. Kesatu, masuknya tegangan fibat ke dalam LDO. Yang kedua, yaitu tegangan perintah. Untuk VIO, tegangan perintah keluarnya ini dengan tombol power on, lalu tegangan VIO ini keluar. Kalau VCore, dia keluar di saat tafo mendapatkan tegangan RSTX. RSTX keluar ini karena RSTX ini pun dihasilkan oleh startup and reset logic. Reset logic ini akan aktif setelah mendapatkan perintah dari on off. Oke, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tegangan-tegangan tadi. Bagaimana cara mengukur tegangan fibat, bagaimana cara mengukur tegangan VIO, mengukur tegangan VCore, mengukur tegangan VANA,
VR1 dan yang lainnya itu sama saja, cara pengukurannya sama. Saya akan jelaskan di video setelah ini. Silahkan Anda putar lalu Anda praktekkan.